Assalamualaikum Syekh. Apakah hukumnya membaca Al-Quran sebelum masuk waktu azan subuh, menggunakan membesar suara di masjid sekiranya ia dianggap mengganggu ketenangan orang-orang bukan Islam yang sedang tidur? Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya pada masa dalam kereta baru saja dapat berita itu diceritakan. Saya pun tak tahu isi semasa sekarangnya apa sebenarnya. Ternyata ada fatwa daripada jabatan mufti, kata daripada mufti negeri, daripada mufti Pulau Pinang mengatakan. Jadi memang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih bahasa lebih kurangnya semacam itu. Jangankan dengan seumpama hiburan, zikir, tasbih, sembahyang itu kalau sampai mengganggu kepada sesiapa saja, hatta kepada seseorang yang sedang tidur, itu hukumnya terlarang. Jadi katakan saja, tapi tidur pada masa tidur memang pada waktu kita untuk berehat. Jadi katakan saja seperti pukul 10.30, pukul 11, pukul 12 orang sedang berehat, bismikallahumma ahya wa amut, sementara dengan kita mengaji bismillahirrahmanirrahim. Allah tabaraka, ini tadarusan bulan Ramadan misalnya. Kalau seandainya pada pukul 12, pukul 1 pagi, pukul 2 itu tak boleh, sebab mengganggu orang yang sedang berehat, yang mengganggu orang sedang tidur. Tapi kalau pada itu tempatnya memang tempat untuk kita beribadah, waktunya memang waktu untuk kita beribadah, suasana memang suasana untuk kita berzikir. Katakan saja seperti pada waktu kita di Mekah, pada waktu kita di Arafah, pada waktu kita di Muzdalifah. Jadi memang itu tempatnya untuk kita beribadah, tempatnya untuk kita melantunkan talbiyah senyari-nyarinya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Jadi kalau dengan bahasa ganggu mengganggu, kalau kita tak ganggu mereka pun dengan talbiyah, mereka akan ganggu kita. Sebab selepas kita bertalbiyah nanti sama talbiyah lagi, sahur lagi di yang di sini. Macam juga pada malam dan pagi hari raya di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai, sahur lagi yang sini. Allahu Akbar, Allah. Kita tak boleh komplain, memang tempatnya. Jadi tak komplain macam mana, memang yang namanya di masjid mesti kita akan mendengari lantunan-lantunan zikir, tasbih, tahmid yang semacam itu. Nah, jadi tak boleh juga kita fatwakan secara global macam itu tidak boleh, dan juga tidak boleh kita katakan boleh-boleh saja. Jadi ikut situasi dan kondisi. Satu, yang kalau memang pada tempatnya, yang kalau memang pada waktunya. Jadi dengan kita berzikir dengan menggunakan pembesaran suara, macam mana hukumnya seperti dengan azan. Jadi ini sekedar perbandingan saja. Kita bising dengan azan sampai direncanakan pada waktu itu, entah dengan selamat atau dari wilayah mana, sampai direncanakan supaya azan itu jangan lagi menggunakan pembesaran suara. Bahkan kalau boleh cukuplah azan dikembangkan di masjid negara saja. Yang lain itu buka radio, setakat dengar waktu dah masuk ya cukup. Tak payah dengan kita bising-bising sampai 5 kali sehari. Pelik saran yang semacam itu. Kalau memang sarannya semacam itu, dulu pernah saya katakan di sini atau di mana, kalau nak dengan buat perbandingan, kalau kita nak berperbandingan, berapa lama azan dikumandangkan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada yang komplain, apakah memang tidak betul Allah itu Maha Besar? Lantunan azan yang semacam itu dengan gunakan pembesaran suara agar semuanya tahu, bukan setakat dengan makhluk Allah selain daripada manusia dan jin saja yang bersaksi memang hakikatnya semacam itu, agar manusia-manusia yang mabuk daratan, yang lupa mabuk kepayang, yang lupa daratan, yang samsing, yang zalim, yang diktator, yang tak tahu diri, yang tak tahu waktu pun juga sadar dengan seruan, dengan lantunan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab itu adalah sebagai syiar. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan motor, saya bandingkan dengan motor pada waktu itu. Motor itu kalau kita guna, tak ada guna dalam 5 menit itu tak ada. Dari sini menuju Kuala Kangsar, dari sini menuju tak jauh Kuala Kangsar. Dari sini kita menuju USD saja atau ke Bangi. Boleh tak exhaustnya itu dibunyikan setakat dalam 5 menit saja. Lepas itu jangan ada bunyi exhaust lagi, senyap saja. Tapi kita boleh sampai.
apalagi motor yang hak besar. Ayo, itu kenapa tadi yang komplain? Sepanjang daripada Shah Alam sampai ke Ipoh, Kuala Kasa, sampai ke Gerik, sampai ke Jeli, sampai ke Kelantan. Apalagi konvoy tuh daripada Pahang, negeri Pahang itu atau dari Johor kah yang konvoy itu. Johor lagi. Itu besar-besar semuanya. Bunyinya Masya tuh di KLII karena di stop, jangan ada yang guna pesawat sebab bunyinya terlampau bising. Jangan gunakan Airbus, Boeing 737, 77, 747, 767, 787 yang akan beroperasi macam juga dengan Airbus 310, 319, 320, 330, 340, 360, 380 yang besar tuh. Nah, kenapa? Batu bising. Jadi kita kalau napun kita guna perahu saja. Senyap ada bunyi mendayung lewat laut. Jangan guna pesawat, jangan guna motor, jangan guna kereta kena bising. Bisingnya tuh boleh tahan sepanjang jalan. Apalagi kalau anak-anak muda yang bawa, bunyinya Masya Allah tabarakallah. Satu biji motor saja boleh mengganggu kita di masjid semuanya. Takkan dengan kita oke-oke saja dengan kebisingan yang semacam itu, sementara kalau pada waktu kita mendengar lantunan azan dikumandangkan semuanya komplit. Tapi bagaimana dengan pertanyaan tadi itu sebelum azan subuh dikumandangkan? Nah, jadi sebenarnya dengan kita tak juga terlalu menyokong dengan pendapat tersebut, sebab karena ada azan pertama. Jadi sebagian daripada ulama yang mengatakan adanya tarhim atau tarhim yang mungkin dengan tasbih, tahmid, takbir dan yang seumpamanya, yang sekarang diganti dengan lantunan kalamullah Jalla wa'ala, itu mengambil dalil kepada adzan pertama. Tapi adzan pertama dikumandangkan itu tak lama mana adzannya, adzan paling dalam 1 menit 2 menit saja kita memandangkan adzan, kecuali kalau adzan yang lagunya telah buat panjang. Itu kan panjang tuh. Itu mungkin sampai 10 menit baru habis. Tapi kalau seperti lantunan yang ada sekarang ini, kalau dibandingkan dengan tilawatil Quran yang sampai hampir setengah jam, itu memang mengganggu. Untuk apa azan yang pertama? Azan yang pertama tadi itu dikumandangkan seperti di Mekah, di Madinah. Satu, untuk mengejutkan yang sedang tidur nyenyak untuk bertahajud. Yang kedua, untuk memberikan peluang berehat kepada yang sedang bertahajud untuk berehat sejenak menjelang menunggu waktu subuh tiba. Jadi dua tujuan, untuk membangunkan yang sedang tidur nyenyak, dan yang kedua untuk merehatkan yang sedang bertahajud. Jadi maknanya kalau itu target dan matlamat daripada azan pertama dikumandangkan, berarti dengan tujuan yang kedua adalah untuk merehatkan. Kalau Al-Quran dibaca terus saja, itu bukan untuk merehatkan. Karena dengan kita pun celek mata. Kenapa? Karena dengan lantunan kalam ilahi. Jadi diantara daripada perkara negatifnya juga, supaya jangan sampai zikir tasbih tilawah itu menjadi sasaran terbagi kepada perkara yang mungkin akan boleh membawa kepada syirik atau kepada ridah. Kan kadang-kadang karena dia nak tidur memang pada waktunya dia tidur. Jadi saat ketika dengan serata itu masa terganggu karena bising dengan pembesar suara dan juga dengan lantunan zikir, mungkin saja dia menyumpah Tuan Haji, Allah, Quran apa pula tu? Jadi mungkin dia beli Al-Quran, dia beli si pembacanya. Nah, boleh babitkan dia kepada satu perkara haram, mungkin juga kepada satu perkara yang boleh membawa kepada ridah. Jadi kalau seandainya lantunan tadi itu ya hanya setakat seperti pengganti daripada azan, lantunan kalam ilahi atau Al-Quran dibaca dalam 5 menit, 3 menit,
setakat untuk membangunkan mereka yang sedang tidur dengan gunakan pembesaran suara, insya Allah tidak ada masalah. Atau kira-kira dalam 3-4-5 menit lagi masuk waktu subuh. Dia yang saya perhatikan di Indonesia 10 menit agar ada waktu cukup untuk kita berpersiapan, untuk kita bangkit, berwudu, pakaian dan lain sebagainya, siap untuk menuju ke masjid. InsyaAllah kalau seandainya dekat-dekat waktu azan dikumandangkan terus ada lantunan kalam semacam itu, justru dengan kita berterima kasih. Masalah ada yang sedang tidur nyenyak, tidur terlambat, itu problem dia. Nah, mana boleh dengan kita raikan semuanya. Jadi kalau macam itu tidak ada hukum yang stabil. Hatta dengan sembahyang Jumat pun tak boleh kita kerjakan. Kenapa? Sebab ada yang balik letih. Tak bolehlah kalau macam itu. Jadi sembahyang Jumat pun kita kena kerjakan di tempat-tempat tersembunyi supaya tidak mengganggu ketenangan orang yang sedang berehat. Apapun tak jadi. Nah, kalau macam itu restoran pun kita buka juga sepanjang bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita nak raikan orang-orang yang tak puasa. Akhirnya yang puasa juga banyak ikut tidak puasa. Karena terlampau raikan tadi itu. Jadi kita raikan orang-orang yang tak puasa, tapi kita tidak meraikan orang-orang yang berpuasa, sehingga kita bebaskan saja restoran-restoran terbuka di sepanjang siang bulan Ramadan. Alasannya untuk muslimat-muslimat yang uzur, non-muslim, dan juga dengan orang-orang yang berkeuzuran. Kalau macam itu alasannya, apakah yang berpuasa juga tidak diraih dan tidak dipertimbangkan semacam itu suatu sikap yang juga kurang bijaksana. Silahkan.